Bagian besar GMO udah direkayasa genetik gitu kan. Kalau rekayasa genetik nggak bagus, bahaya. Jadi kalau bapak ibu ketemu buah yang seedless itu nggak pakai biji, jangan makan. Paham maksudnya? Kalau ketemu buah yang tidak ada bijinya, jangan makan. Kalau buah itu dulunya ada biji, ya seperti anggur. Sekarang ada tuh ada anggur tanpa biji kan, seedless grape gitu kan, jangan makan. Sekarang pertanyaan gini, dengarkan baik-baik. Semangka, kalau Anda mau nanam semangka, apa yang Anda tanam? Nah sekarang kalau nggak ada biji, nanamnya gimana? Lab. Paham? Bibit dia itu dibikinnya di lab dengan rekayasa genetik gitu loh. Rekayasa genetik Bapak sekalian, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan berpengaruh ke gennya yang makan. Paham ya? Maka satu kurma yang Anda makan itu akan berpengaruh ke gen sampai tahunan ke depan. Gitu. Dan katakanlah kita makan sesuatu yang tidak sehat gitu ya, itu ngefeknya sampai tahunan lagi ke depan, gennya rusak semua. Jadi bagi akhwat dan ikhwan yang belum menikah, yang sekarang masih nyampah, maka boleh saya katakan mereka orang-orang kayak begini sedang mempersiapkan generasi yang gennya cacat nanti. Begitu emang ceritanya. Kalau kita membahasnya dari sisi namanya epigenetik. Dan karakter suatu memang karakter gen kita memang banyak kaitan dengan apa yang dimakan oleh ibu bapaknya. Saya kemarin adalah dapat satu hasil lab dari seorang teman dokter juga. Anak umur 7 tahun Pak Bu kena psoriasis. Psoriasis itu penyakit autoimun. Dari mana dapatnya coba? Kalau bukan dari gen bapak ibunya. Kalau nggak ada, pertanyaan kenapa bapak ibu bisa mewariskan gen kayak begitu? Karena bapak ibunya saben hari nyampah. Nyampah. Jadi sekarang itu kalau sekarang mungkin Indonesia darurat narkoba, darurat apa, Indonesia itu darurat makanan juga sekarang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Lihat, dalam 5-10 tahun ke depan saya pernah, dalam zaman saya masih main Twitter, saya pernah bilang, Indonesia nih akan booming autoimun dengan pola makan kayak begini. Ternyata terbukti. Sekarang lupus di mana-mana. Ya, rematik di mana-mana. Banyak sekali gara-gara apa? Anda bangun tidur yang dimakan tepung. Bangun tidur yang dimakan gula. Bangun tidur yang dimakan minyak. Gak ada lagi yang sehat yang dimakan tiap hari. Coba list dari makan pagi, siang, malam. Ada buah, mungkin nggak ada buah. Sayur nggak ada, air nggak ada. Ini makan semua kayak begitu, nggak ada perubahan. Ya sudah, berarti kita mempersiapkan gen kerupuk yang boro-boro cerita jihad, bangun malamnya susah minta ampun. Oh iya, benar Pak. Kenapa saya bilang kerupuk? Ya kerupuk. Yang dimakan kerupuk, nggak ada gizinya. Makanya sekarang di mana mas nanti anak-anak taunya apa? Mie instan, taunya sosis, taunya nggak kenal lagi dengan makanan sehat. Anak-anak nggak dikenalkan dengan buah. Kenapa? Mak bapaknya juga begitu di rumah. Darurat Pak sekarang ini Pak. Boro-boro kita bisa cerita perjuangan Islam. Ngurusin makanan aja kita nggak mau sedikit usaha. Gitu loh. Jadi kuntum khairu ummah itu ya lewat puasa jarang, buah jarang, sayur jarang, air jarang. Ya sudah tiap hari begitu-gitu terus. Apa yang terjadi? Ketika ada seorang wanita membawa anjingnya ke masjid, diam semua, gak ada yang bergerak. Harusnya kita menangis loh. Saya kemarin lihat satu video tadi pagi lihat di Palestina. Ada seorang ibu-ibu coba. Ibu-ibu yang mungkin sudah sepuh 56 tahun. Dia lagi pegang pagar, ditembak, gak ada ngapa-ngapain dengan orang Israel. Kadang-kadang kita doa pun gak ada, mau boro-boro mau doa gitu loh. Sibuk di sini misalkan kita dengan apa yang dimakan, gitu-gitu mood kita sudah bermasalah. Bahkan doa pun kita lupa gitu kan. Waliyahudzubillah. Ini umatnya. Umat yang kata Rasul kayak buih lautan kayak begini sekarang. Sometimes we do nothing. Ya. Dan mereka orang-orang musuh-musuh Islam itu ya memang juga mengadakan atau membuat kondisi kayak begitu. Kan kalau Anda lihat di internet namanya food control namanya. Makanan itu mereka kendalikan. Food control. Supaya apa? Karena sekarang bagaimana caranya membuat umat Islam ini doanya tidak sampai ke langit. Bikin makanan mereka tidak halal. Kan gitu. Kedua, buat mereka terperdaya dengan makanan. Jadi fitnah kan?